Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok mata kuliah forensik digital akan mempresentasikan tugas pertama untuk tugas otopsi. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ramadhani dengan NIM D121231014 dan juga teman saya. Saya Farid Wajidi dengan NIM D121231032. Oke, saya Adnan Anan dengan NIM D121231005. Saya Muhammad Rizky Putra Livianto dengan NIM D121231067. Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 6, karena pembagiannya berdasarkan perhitungan modulo, di sini kami menyelesaikan soal nomor 3, 9, dan 27, dan juga 21. Jadi 4 soal tersebut, dan juga 15, nomor 15. Jadi ada 5 soal yang akan kami jawab, yaitu 3, 9, 15, 21, dan juga 27. Mungkin langsung saja dijelaskan oleh teman saya untuk nomor 3 dan 5. Baik, di sini saya Adnan Anan akan menjelaskan soal nomor 3 dan nomor 9. Izinkan saya share screen. Nah, teman-teman, untuk nomor 3 dan nomor 9 sendiri, soalnya seperti berikut, yaitu nomor 3, when was the install date? Artinya, kapan operating system ini diinstal di laptop tersebut. Kemudian untuk nomor 9, how many accounts are recorded, total number. Jadi, di sini kita diminta ada berapa user di dalam file tersebut, file tersebut, kemudian berapa total user yang ada di dalamnya. Nah, untuk penganunya sendiri, cara mengerjakannya sendiri, seperti berikut. Next saya akan share untuk autopsi saya. Nah, autopsi. Ini sudah kelihatan? Oke, di sini seperti yang soalnya nomor 3 tadi, sebelum kita ini ada baiknya teman-teman mengupload dulu, membuat sebuah case, kemudian menambahkan data source-nya sehingga tampilannya itu cukup simpel, teman-teman. Jadi tampilan pertama itu seperti ini. Untuk mencari bagaimana kapan aplikasi OS-nya itu diinstal, pertama kita membuka data source, kemudian masuk SCHRD 001 underscore 1 host. Nah, di situ ada file schRDT.001. Nah, di situ ada tanda tambah, silahkan teman-teman buka. Nah, di sini ada file 1, file 2, silahkan buka file 2. Oke, di sini teman-teman ada Windows 109, silahkan teman-teman buka. Nah, di sini ada banyak tampilan barunya, akan tetapi yang kita harus buka adalah sistem 32. Nah, di sistem 32 ada banyak juga. Kita lakukan scroll hingga kita mendapatkan config 23. Kita klik 2 kali. Setelah mendapatkan config 23 dan klik 2 kali, akan ada tampilan seperti ini teman-teman, kurang lebih di sebelah kanan. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di bagian software ada tanda warna kuning ini yang bisa kita klik. Silahkan teman-teman klik. Oke, kita agak besarkan lagi. Nah, setelah muncul tabel seperti ini, silahkan teman-teman klik bagian Microsoft, kemudian scroll ke bawah hingga mendapatkan Windows NT. Silahkan klik 2 kali. Setelah itu, kemudian current version. Nah, di sini akan muncul semua teman-teman. Silakan perhatikan di sebelah kanan. Di sini ada install date. Jadi di sini dia masih tampilannya pakai hexa, yaitu dia masih pakai Unix. Nah, cara agar kita tahu itu kita lakukan converter. Misalnya dari Unix time ke human date. Untuk itu konverternya saya menggunakan konverter online, ada di sini. Nah, setelah saya memasukkan hexanya, bilangan hexanya, kemudian saya melakukan timestamp to human date. Di sini saya mendapatkan bahwasanya
software tersebut diinstal, OS tersebut diinstal pada Thursday, August 19, 204 pada jam 10.48.27 PM. Jadi teman-teman, untuk jawaban dari soal nomor 3 tadi adalah ini teman-teman. Thursday, August 19. Nah, kemudian next, how many accounts are recorded total number? Untuk mencarinya sendiri, seperti tadi kurang lebih, ketika kita mencari yang nomor 3, pertama kita buka Vol 2, kemudian Windows 109, dan scroll terus hingga mendapatkan System 32, klik 2 kali, dan mendapatkan config 23. Nah, ketika kita mengklik 2 kali pada config 23, ada banyak tampilan seperti di sebelah kanan, akan tetapi kita klik bagian sum. Nah, di bagian sum nanti akan muncul seperti ini di bawah, teman-teman. Jadi kita klik dulu sum, kemudian domain. Nah, setelah domain dia ada banyak pilihan, ada 2 pilihan, account atau built-in. Ketika kita klik account 2 kali, akan tampil semua user-usernya. Nah, di sini teman-teman ada 5 user. Ketika kita mau tahu namanya apa, nih silakan diklik 2 kali pada names-nya. Nah, di sini akan muncul ada administrator, ada guest, ada help assistant, Mr. Evil, support 3889450. Jadi total user yang ada di OS tersebut adalah 5 orang. Jadi jawaban untuk di sini 5. Jadi itu jawaban untuk nomor 3 dan nomor 9. Untuk nomor 3 sendiri jawabannya adalah Thursday, August 19, 204 pada jam 10.48.27 PM. Kemudian sebanyaknya akun yang ada di OS tersebut adalah 5. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Adnan atas penjelasannya untuk nomor 3 dan 9 tadi. Sekarang saya akan menjelaskan untuk nomor 15. Nomor 15. Nah, nomor 15 itu soalnya ini. An internet search for vendor name or model of an IC card by MAC address can be used to find out which network interface was used. In the above answer, the first 3 hex character of the MAC address report the vendor of the card, which an IC card was used during the installation and setup for LUCLAN. Jadi fokus pertanyaannya itu adalah di sini. NIC atau network interface card apa yang digunakan saat instalasi dan setup untuk LUCLAN-nya. Jadi untuk mekanisme autopsinya selanjutnya mungkin akan saya ganti ke autopsy dulu. Windows autopsy. Nah, kalau kita ingin mencari network interface card-nya yang yang digunakan untuk menginstal LUCLAN-nya, pertama itu kita asumsikan dulu kalau program LUCLAN-nya ini kemungkinan besar ada di program files. Jadi kita buka di program files dulu, kita cari LUCLAN. Oh, ternyata benar ada LUCLAN di program filesnya. Di dalam LUCLAN-nya kita cari kira-kira file apa yang berisi konfigurasi instalasinya. Biasanya dia file konfigurasi itu biasanya extensionnya itu INI. Nah, seperti ini, misal ada irunin.ini. Dan ternyata benar, ini adalah file konfigurasi. Setelah kita coba cari ke bawah, kita bisa mencari informasi, ada LAN hostnya, LAN domain. Yang ingin kita cari di sini adalah NIC card apa yang digunakan. Dan ternyata ada di sini, ada LAN IC-nya, ada MAC address LAN IC-nya dalam format heksadesimal. Nah, sesuai dengan deskripsi soalnya tadi yang mengatakan bahwa the first 3 hex character of the MAC address report the vendor of the card. Berarti 3 hex karakter pertama dari MAC address itu berisi nama vendor dari NIC card-nya. Nah, berarti kita bisa menggunakan 3 digit pertama heksadesimal ini
Untuk mencari, saya pindahkan ke Chrome dulu, entire screen. Kita bisa pakai 3 digit hexadesimalnya tadi untuk mencari nama vendornya. Tapi di sini saya pakai MAC address vendor lookup, jadi kita langsung paste saja MAC address-nya apa, lalu kita search. Nah, dari database open source yang ada, kita bisa menemukan bahwa ternyata vendor NIC address yang digunakan itu adalah Sircom. Sehingga pertanyaannya sudah terjawab kalau niche car was used during the installation setup for Luklan itu adalah NIC card yang dibuat oleh Sircom. Mungkin begitu saja dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu soal nomor 21. Oke, jadi pertanyaannya yaitu popular IRC atau Internet Related Program called MIRC was installed. What are the user setting that was shown when the user was online and in chat channel? Jadi inti pertanyaannya yaitu siapa yang kelihatan pada saat user itu sedang online dan ada di saluran percakapan atau chat channel. Oke, langsung saja saya demokan. Baik, di sini bisa dilihat ada data source. Nah, di data source ini sebelumnya sudah ditambahkan image sharp 001 sebagai data source-nya. Nah, saya langsung ke sini ke sharp. Nah, di sini muncul 3 volume. Ada volume 1, volume 2, dan volume 3. Nah, di sini masuk ke volume 2. Kenapa? Karena pada volume ini sistem operasi Windows dan program-programnya itu terinstal. Setelah masuk ke volume 2, bisa cari folder yang namanya program file. Setelah masuk ke folder program file, cari yang namanya folder MIRC. Nah, kenapa cari folder MIRC? Itu karena dalamnya ini terdapat konfigurasi file MIRC. Nah, setelah masuk ke situ, bakalan muncul mencari yang namanya file mirc.ini. Setelah masuk ke sini, di bagian bawah kita bisa lihat di sini ada hex dan teks. Kita masuk ke teks, terus scroll ke bawah sampai cari dengan header MIRC. IRC. Oke, bisa dilihat di sini MIRC-nya, yaitu ada user sama dengan minimi, emailnya non@of.pia, dengan nick R, dengan enic Mr. Evil Rules. Jadi untuk pertanyaan nomor 21, siapa yang sedang login? Jawabannya adalah ini. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk persoalan selanjutnya. Nah, di sini kita menjawab untuk pertanyaan nomor 27. Saya share screen dulu untuk pertanyaannya. Jadi, di pertanyaan nomor 27 ini, itu isi pertanyaannya adalah Yahoo Mail, a popular web-based email service, have copy of the email under what file name. Jadi, maksud dari persoalan nomor 27 ini, kita harus menemukan nama file yang digunakan oleh Yahoo Mail ketika menyimpan salinan email pada komputer pengguna. Nah, karena Yahoo Email itu adalah layanan yang berbasis website, jadi semua aktivitas emailnya itu dilakukan melalui browser. Nah, selanjutnya, browser ini biasanya menyimpan halaman web yang dibuka oleh pengguna dalam bentuk temporary internet files. Jadi kita hanya perlu mencari file yang bereksistensi HTML karena HTML ini adalah ekstensi untuk halaman web. Jadi ketika
seseorang membuka email melalui Yahoo Mail, jadi halaman emailnya itu sebenarnya tersimpan secara otomatis oleh sistem dalam bentuk file tertentu. Jadi mungkin di sini langsung saja saya share screen untuk autopsi saya. Baik, di sini sudah tampil aplikasi autopsi saya. Jadi kita kan sudah melakukan download untuk file image forensik SCHRDT. Nah, di sini kita mencari nama file yang menyalin Yahoo email tersebut. Jadi kita mulai mencari dari data source. Di sini untuk file image forensiknya ada beberapa isi di dalamnya, cuman setelah saya cek itu hanya file 2 yang memiliki beberapa folder, yang menyimpan beberapa folder. Jadi di bagian ini kita ke dokumen and settings. Selanjutnya di sini ada folder bernama Mr. Evil, adalah pengguna dari notebook tersebut. Jadi di sini kita langsung menuju ke folder local setting. Oke, jadi di local setting ini ada folder berisi temporary internet file. Nah, tujuan kita ada di folder temporary internet files ini karena dia yang menyimpan halaman web yang dibuka oleh pengguna seperti Yahoo Email ini karena dia berbasis website. Jadi kita mencari di bagian konten. Dan di sini ada beberapa folder. Jadi kita mencari file HTM yang menyimpan salinan email tersebut di beberapa folder ini. Hanya saja saya sudah mengecek dan menemukan di bagian folder HYU 1BON0. Jadi di sini terdapat nama file yaitu show letter dalam format HTML yang dimana dari application-nya itu bisa dilihat ini adalah bentuk salinan email pada komputer pengguna. Dan ini bisa juga dilihat file metadatanya di sini. Cuman dari pertanyaannya itu kita hanya diminta untuk menemukan nama filenya. Dan tersimpan di showletter1.htm. Mungkin cukup sekian dari penyelesaian nomor 27 dari tugas pertama forensik digital yaitu autopsi dan juga dari penjelasan rekan-rekan saya. Mungkin cukup sekian presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.